Jumpa lagi sahabat Kicomania, jumpa di channel saya. Kali ini saya akan mereview sesuai dengan permintaan dari beberapa teman-teman yang sempat menanyakan trotolan yang pernah saya tukarkan dengan anis merah punya saya yang ngeplong dan teler. Nah, ketika saya dapatkan umurnya sekitar 4 bulan dan belum bunyi sama sekali dan mengalami kerusakan pada bulu. Nah, setelah saya cabut, di sini tentu saja tidak saya jemur. Setelah saya cabut, saya kondisikan burung sesuai dengan yang sering saya sampaikan kepada teman-teman. Ketika kita mencabut bulu dari beberapa anis merah yang mengalami bulu patah ataupun bulu rusak, usahakan selama 2 minggu kita tidak usah menjemurnya. Karena dalam proses dorong bulu, tentu saja matahari adalah kendala yang dapat menyebabkan bulu keriting ataupun mengalami kerusakan lagi, sehingga mengalami macet yang berkepanjangan. Nah, itulah yang sering saya sampaikan pada teman-teman yang sempat menginbox ataupun me-WA. Saya selalu menyarankan untuk tidak menjemur ketika bulu mengalami kerusakan ataupun setelah dicabut, serta saya tidak menganjurkan dalam penjemuran ketika bulu dalam keadaan basah. Nah, untuk mengetahui anis merah itu jantan ataupun betina, di sini saya menganjurkan bagi teman-teman yang ingin membeli anis merah ketika memasuki musim hujan, di sanalah saya selalu menyarankan untuk melihat ataupun memantau burungnya ketika sebelum dibeli. Bisa dipantau dengan cara terapi air hujan. Nah, singkat cerita, di sini saya merawat anis merah yang kemarin saya dapatkan, tentu saja dengan perawatan yang disiplin, yaitu dengan pengembunan. Setelah bulu dicabut 2 minggu saya melakukan pengembunan, dan untuk penjemuran saya tidak melakukan secara ekstrim. Cukup untuk trotolan ataupun lepas trotol, di sini saya melakukan penjemuran sekitar 5 ataupun 10 menit. Tidak dianjurkan untuk menjemur dalam kurun waktu yang lama. Untuk penjemuran kita lakukan setelah pengembunan di pagi hari, yaitu sekitar jam 6 ataupun jam 6.30 bisa, karena itu juga tergantung dari matahari yang terbit. Kita lakukan pengembunan sebelum matahari terbit. Nah, ketika selesai diembun, kita bisa mengkondisikan burung untuk penjemuran. Kita lanjutkan sekitar untuk trotolan sekitar 5 ataupun 10 menit. Di sini untuk trotolan saya sarankan jangan terlalu menjemur terlalu lama. Kita cukup menjemurnya 10 menit paling lama. Itu pun juga kita lakukan pada pagi hari sebelum jam 10, karena matahari pagi sangat bagus sekali untuk menjemur burung. Baik, kita lakukan pada burung-burung yang lain juga. Nah, setelah itu kita kondisikan burung dengan cara diangin-anginkan dengan mengganti pakan ataupun mengganti air minum. Dalam penjemuran kita cabut, kita hanya memberikan air minum, tapi pakannya kita cabut. Nah, setelah kita jemur, baru kita ganti dengan air minum yang baru ataupun dengan pur yang pernah saya sampaikan sebelumnya, yaitu dengan pur telur. Nah, itu untuk pur telur saya selalu menyarankan pada teman-teman yang memiliki anis merah yang macet, bisa dibuktikan dengan pemberian pur telur. Walaupun dalam kandungan pur yang kita beli ada gambaran telur, tapi di sini saya tetap menambahkan telur. Itu juga karena saya mengurangi EF ataupun tidak menggunakan extra fooding. Jadi di sini saya menggunakan telur sebagai extra fooding. Untuk standar settingan awal menggunakan buah pepaya juga untuk 2 hari sekali. Kemudian untuk pemandian, nah di sini pemandian kita bisa melakukan untuk trotolan di pagi hari.
Setelah penjemuran tentu saja tidak secara langsung habis dijemur langsung dimandi. Kita harus mengkondisikan burung sampai benar-benar keadaannya adem. Kita bisa mengkondisikan sekitar 20 ataupun 30 menit. Setelah itu baru kita mandikan. Nah, untuk siangnya di sini ada juga pertanyaan dari teman-teman untuk pemberian jangkrik ataupun cacing. Itu untuk trotolan bisa, ataupun burung yang macet itu bisa kita berikan. Tentu tidak menggenjot, karena anis merah yang saya genjot biasanya ataupun teman-teman ada yang beberapa kali memaksa burungnya untuk berbunyi dengan cara memberikan ekstra puding yang tinggi seperti 5 ekor ataupun 6 ekor pemberian cacing setiap hari. Nah, untuk saya tidak melakukan seperti itu. Untuk saran saya hanya menggunakan pur telur. Kemudian untuk buahnya pepaya 2 hari sekali. Dan untuk yang macet dewasa kita menjemur pagi hari bisa selama 1 jam. Kita juga harus memperhatikan lagi kondisi burung tersebut. Ketika mengalami ngembung atau kegemukan, kita bisa menjemurnya lebih lama sampai kelihatan burung tersebut membuka paruh ataupun terlentang dalam lantai sangkar. Itu pertanda bahwa burung tersebut suka dijemur. Nah, untuk siang harinya setelah kita memberikan buah pepaya ataupun beberapa teman yang bisa memberikan jangkrik 2 ekor, tetapi untuk pemberian pur telur usahakan dalam pemberian jangkrik tidak setiap hari. Kita bisa memberikan setiap 3 hari sekali jangkrik 2 ekor. Itu hanyalah untuk menggenjot sedikit birahinya agar naik dan memantau kalau burung tersebut ngeriwik. Kita bisa memancingnya dengan pemberian jangkrik 2 ekor. Nah, di sini kita bisa melihat ini adalah burung yang saya rawat setelah pencabutan bulu. Sekarang sudah tumbuh. Memang butuh waktu untuk anis merah yang macet ataupun trotolan yang macet berkepanjangan. Tentu saja tidak instan, karena dalam anis merah di sini perlu birahi yang stabil serta kondisi yang tenang dan mental yang bagus, dengan cara mengablak ataupun memperkenalkan dengan lingkungan. Setelah burung tersebut mengenal lingkungan ataupun terbiasa dengan keadaan di sekelilingnya, kelihatan burung tersebut akan angkat kaki ataupun rileks dengan ngeriwik sambil gerak-gerakan ekornya. Di sanalah kita tahu bahwa burung tersebut akan segera berbunyi ketika neraktak dan ngecit-ngecit. Nah, untuk anis merah yang ngecir ketika ataupun ngeper, di sini ada kata istilah dengan ngecir ataupun ngeper. Itu bisa saja terjadi pada jantan dan betina. Ketika birahinya belum stabil, maka anis merah tersebut akan mengalami ngecir ataupun ngeper. Nah, di sini saya bisa menyarankan untuk teman-teman dengan pemberian buah pepaya dan mandi sore. Untuk yang terlalu sering ngecir bisa juga kita lakukan dengan ditambah embun malam. Setelah dimandikan sore, kita ablak sampai jam 8 malam, kemudian baru dikerodong. Nah, itu untuk anis merah yang ngecir agak lama. Kita bisa menambah dengan pengembunan pada malam hari. Setelah jam 8 baru kita kerodong untuk malamnya sampai esok. Nah, begitu selanjutnya kita lakukan keesokan harinya dengan pengembunan, penjemuran, dan tentunya pemberian pur yang selalu menjadi andalan saya, yaitu pur telur. Untuk pemberian jangkrik, di sini saya anjurkan untuk teman-teman yang ingin mencoba bisa memberikan dengan cara standar, yaitu 2 ekor pagi
tanpa memberikan pada sore harinya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan untuk beberapa teman-teman yang ingin mencoba setelah anis merahnya mulai ngeriwik, bisa memberikan jangkrik 2 ekor setiap 3 hari sekali. Misalnya di sini kita pakai patokan seminggu 3 kali. Kita bisa menggunakan dengan hari, yaitu hari Senin, Rabu ataupun hari Sabtu. Itu untuk standar percobaan memberikan jangkrik ketika anis merahnya sudah diberikan pur telur dan ingin memberikan jangkrik ataupun mencoba apakah ada perkembangan, bisa dengan pemberian 2 ekor seminggu 3 kali. Tentu saja yang di sini si perawat yang memperhatikan kondisi burung tersebut, kita sudah ada perkembangan, maka bisa diberikan dengan 2 ekor pagi, 1 ekor sore. Yaitu ketika anis merahnya sudah mulai ngeplong ataupun mulai teler, bisa kita men-setting dengan pemberian pur telur, tetapi tetap dianjurkan pemberian buah pepaya. Untuk menstabilkan birahinya kita bisa memberikan buah pepaya. Kemudian untuk menaikkan birahi ketika mau dilombakan atau mau dicas, kita bisa memberikan buah apel atau pemberian cacing hari Jumat. Ketika hari Minggu mau dilombakan, kita berikan cacing hari Jumat. Nah, untuk tips anis merah trotolan, kita ablak pada siang harinya supaya terbiasa dengan mental melihat apa segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Kita bisa dengan mengablak, kemudian kita kerodong pada sore harinya sampai esok pagi. Nah, demikian sahabat kicomania, per hari ini anis merah saya yang sempat kemarin upload tentang anis merah yang berbodi pendek atau berkaki hitam, per hari ini sudah mulai rajin ngeplong. Tunggu kelanjutannya pada video selanjutnya untuk kategori anis merah yang berbodi pendek, berkaki hitam, untuk melihat gaya teler. Sampai jumpa pada video yang akan datang. Terima kasih. Salam aniser teler Nusantara.